kembali terdengar alunan suaramu, terbawa laju angin yang jatuh di telingaku. Oke guys, kita briefing buat besok pagi perjalanan ke Magelang. Kita briefing dulu untuk persiapan alat sama besok pagi gimana teknisnya. Kita nanti lihat dulu ya, sekalian nanti kita packing ke barang-barang kita. Oke. Penikmat perjalanan adalah sebuah program yang kami kemas untuk mengeksplorasi seni budaya kearifan lokal serta petualangan alam bebas. Namanya apa mas? Namanya wedding. Buat apa? Ini buat pasang rekaman besok traveling Kanyuning. Dimulai dari pre-event kita ada persiapan tentang checklist kebutuhan-kebutuhan yang akan kita gunakan, kemudian kebutuhan seperti kebutuhan logistik. Akhirnya kami kolaborasikan dengan musisi-musisi lokal yang ada di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Film dokumenter tempat perjalanan ini kami persembahkan untuk para sahabat pejalan di Indonesia, untuk giat wisata minat khusus, untuk teman-teman ekosistem kreatif dan musisi-musisi serta tentunya masyarakat yang ada di area atau kawasan destinasi wisata minat khusus yang akan kami datangi secara bergantian. Kami ingin program ini mempunyai dampak dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat, bagi penggiat industri kreatif, penggiat wisata dimanapun berada. Dan tentunya kami sangat membuka ruang kolaborasi yang besar untuk mengajak semua elemen, semua ekosistem, semua komunitas berkolaborasi bersama kami di program Penikmat Perjalanan ini. Kami juga membuka ruang promosi untuk produk atau brand yang ingin menjadi kolaborator dalam program Penikmat Perjalanan ini, baik di film dokumenter ataupun nanti kita juga akan melakukan aktivasi offline berupa petualangan yang kami kemas dengan suasana alam bebas serta persembahan musik dari musisi-musisi yang tergabung atau berkolaborasi dalam program ini. Program ini akan digelar secara online melalui film dokumenter secara outputnya, kemudian akan juga digelar secara offline berupa gigs yang kami kemas sedemikian rupa untuk memberikan ruang pengalaman baru atau experience baru bagi sahabat pejalan, bagi masyarakat, bagi anak muda yang ada di Indonesia. Oke guys, kita udah di Magelang, tepatnya di Desa Wanasri. Kita ini mau sarapan pagi dulu sama teman-teman. Setelah ini kita ada agenda untuk canyoning sama ini pakai kano di sebelah sana. Nanti kita sambil menikmati pegunungan Gunung Merbabu, Gunung Merapi, ada Gunung Sindoro.
Oke, kita sarapan dulu bersama teman. Dadah. Ku sembunyikan kenangan pada syaraf senyummu. Oke, kita sekarang udah di Batik Kelun. Nanti kita di sini akan explore untuk pembuatan batik. Jadi ini rumah produksi Batik Kelun, dan nanti di bawah itu ada semacam apa ya, mata air yang akan kita buat untuk canyoing, sama kita buat untuk kano itu ada semacam kayak dam gitu ya. Jadi nanti di bawah ikuti aja, kita lagi bongkar-bongkar sama persiapan dulu untuk kegiatan nanti di bawah. Oke. Batik Kelun kita sampai sana, kemudian kita bongkar-bongkar barang dulu bersama teman-teman semuanya. Kita bongkar barang, kita persiapan, kita ngangkat barang-barang itu ke bawah. Agar kau terlihat manis nan anggun. Kita baru saja sampai di Desa Wanasri. Ini jalur dari atas menuju ke bawah Sungai Golo. Nah, di situ nanti kita akan main rappelling dan paddling ya, tanding paddle gitu. Teman-teman sebagian sudah menuju ke bawah, pasang lintasan, kemudian menyiapkan peralatan di bawah. Nah, ini tempat istirahat kita, rest area. Cukup bisa bermalam di sini. Kalau bawa tenda ya tinggal di beres-beresin dikit, tenda bisa di sini. Listrik ada. Nah, ini Desa Wanasri ini ada di bawah kaki Gunung Merapi ya. Merapi Merbabu. Jadi kalau dari bawah kemudian pas dengan pemandangan kaki Gunung Merapi Merbabu. Habis ini kita akan ke bawah, teman-teman. Bersinar setiap hari. Semua baru kita persiapan untuk canyoing, kemudian kita mulai persiapan sekitar kurang lebih 1 jam lah kita persiapan di sana, mulai dari logistik, kemudian alat, peralatan, semuanya kita persiapan. Mengeluh hingga peluh dan air mata menetes tidak berada, namun mimpiku tetap. Oke, kita sudah sampai di Pancuran. Jadi ini Sungai Golo paling bawah. Ada dari atas, rappelling ke bawah. Kita ketemu Pancuran. Pancuran ini biasa dipakai untuk mandi, kemudian membersihkan diri ya. Jadi mungkin bisa sambil kontemplasi gitu, atau sekedar menyegarkan pikiran hati. Nah, itu mata airnya. Itu mata airnya dari atas, kemudian dibuat pantulan ke bawah. Nah, ini kurang lebih ditemukan, mata air ini ditemukan 5-6 tahun yang lalu. Nah, jadi ini beda dengan aliran sungai ini. Ini Sungai Golo. Tadi kita turun dari atas, dari Desa Wanasri sampai ke bawah, ini Sungai Golo. Kemudian turunnya tadi kita rappelling karena beberapa jalur cukup terjal gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau mandi dulu, mau cuci muka biar pikirannya, hatinya bersih, boleh datang ke sini di Desa Wanasri, Sungai Golo. Lanjut sekarang. Ini aktivitas canyoning, turun dari air terjun ya menggunakan tali. Ini tingginya berapa meter? Tingginya itu sekitar 10-an meter. Tingkat kesulitannya gimana? Untuk kesulitannya bisa dibilang menengah, rada mudah sedikit, cuma untuk pemula harus pendamping profesional. Ini naik
recommended ya buat pemula ya. Untuk pemula recommended asal ada pendampingnya. Jadi kalau buat wisata canyoning itu masih bisa teman-teman pada di sini ya. Sangat bisa untuk canyoning sendiri, teman-teman wisata sangat bisa untuk datang ke air terjun ini. Peralatan semuanya lengkap. Untuk peralatan harus lengkap, harus menggunakan alat traveling, alat canyoning, ada figur, ada karabiner dan logam-logam lainnya. Harus pakai helm. Dan tetap harus pakai helm. Jadi canyoning ini salah satu kegiatan outdoor. Jadi cuma kita bisa pakai wisata gitu ya. Ya, Dari atas kemudian sini sampai di bawah ini. sampai bawah, sampai ke sungai ini. Di tengah perjalanan baik buruknya hidup ini, langkah kaki tak kunjung rapuh, memopong rindu meski Pas dari kali atau sungai Golo tadi, kita ada di embung sungai atau kali Pudal. Ternyata di sini juga ada beberapa aktivitas atau kegiatan outdoor activity ya, alam bebas. Ada standing up paddle di embung ini, turun di kali Golo itu atau sungai Golo, air terjun, jalan kaki sedikit sudah sampai di sini. Nyebrang, agak naik sedikit aja. Sudah sampai 10 meter naik, sudah sampai di embung kali Pudal. hingga peluh dan air mata menetes tidak berani. Peralatan camping, nongkrong, ngopi, bikin puisi, bikin lagu, bisa lewat sini. Ada teman-teman yang lagi latihan standing paddle ya, bisa juga buat wisata air. Memikul asa, melangitkan doa, beradaptasi, meluapkan ekspresi, dan yakinlah semesta memberkati. Semoga ruang kolaborasi ini dimanfaatkan baik oleh semuanya, dan semoga juga program penikmat perjalanan ini menjadi bagian untuk mempromosikan destinasi wisata minat khusus, untuk mempromosikan kesenian, kebudayaan, serta kearifan lokal, serta untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada dan diproduksi dan tumbuh di masyarakat. Terima kasih untuk sahabat-sahabat penikmat pejalan, sahabat-sahabat pejalan di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam. Biarkan tekad ini melepuh, ku pupukkan semangat tanpa mengeluh. Oke, kali ini kita di tempat untuk produksi untuk batik kelon ya. Ini ada ibu-ibu pembatik yang kita nanti akan lihat proses produksinya untuk batik tulis dan batik cap. Langsung saja kita lihat saja untuk proses produksi dari batiknya. Merambat selamanya. Kemudian setelah kita selesai di sana, kita langsung ke area batik kelun di atas. Jadi di atas itu kita mengunjungi area batik kelun bersama Mas Yudo sama Mas Aji itu yang pengelolanya. Jadi ya pegawainya di sana itu Mas Aji dan para ibu-ibu pengrajin batik. Kenangan di tangan. Jadi batik kelun itu dulu awal mulanya di samping karena memang suka dengan kebudayaan lokal, khususnya batik. Bukan cuma batik sih, sebenarnya gamelan dan sebagainya. Ini salah satu bentuk protes kita terhadap, bukan terhadap pemerintah, bukan terhadap dinas, bukan terhadap negara, tapi lebih terhadap anak-anak muda yang
terutama mohon maaf kemarin teman-teman mahasiswa dan sebagainya, karena berkaitan dengan mereka ketika batik diklaim oleh negara lain mereka berdemo dan sebagainya, tapi tanpa disadari mereka sendiri tidak mau melestarikan batik itu sendiri. Batik Kelun berdiri mulai 11 Desember 2011, berarti sudah 12 tahun. Segmen pasar kita ada yang ekspor, ada yang di dalam negeri juga, tapi di dalam negerinya kita lebih banyak di kota-kota besar. Macam-macam sih ya, terutama motif-motif Jawa, tapi kita juga ada motif buatan kita sendiri, ada beberapa dan sudah kita patenkan. Kalau motif pakem sih hampir semuanya kita ada. Kalau batik tulis per bulan ya kita cuma dapat, dengan pembatik sekarang yang ada itu 20 orang paling cuma dapat 10 sampai ya sekitar 10-an pieces. Tapi kalau yang kombinasi itu maksudnya campuran antara cap dengan tulis, itu kita bisa dapat di 40-an sampai 50-an pieces. Nah, untuk harga batik itu sebenarnya relatif karena tergantung itu batik tulis atau batik kombinasi atau cuma batik cap aja, terus motifnya motif yang bagaimana, penggunaan warnanya berapa kali, prosesnya berapa kali. Jadi masing-masing batik itu prosesnya berbeda-beda, jadi harganya pasti berbeda. Tapi kalau di sini batik kombinasi itu di kisaran harga dari mulai 700 ke bawah lah, di paling bawah ya sekitar 250-an. Tapi kalau batik tulis yang full tulis kita mulai dari 1 juta ke atas. Dari awal 2019 kita udah siapin. Sebenarnya kan 2011 itu kan kita mulai buka secara resmi, tapi untuk pelatihan dan sebagainya kita di 1 tahun sebelumnya. Jadi seperti pelatihan para pembatik yang ada di belakang dan juga pembangunan galerinya ini setahun sebelumnya. Jadi 2011 itu kita resmi buka semuanya. Sekarang ada 20-an, tapi yang mengerjakan di sini itu cuma 8-9 orang lah, lainnya dikerjakan di rumah. Kita pengen bikin komunitas seni. Jadi seni mulai dari ya apa saja, dari mulai batik, gamelan, wayang, dan sebagainya, tari-tarian dan sebagainya lah. Ya tentunya kan sesuatu yang baru di daerah ya, apalagi kita di desa dan ada sesuatu yang baru itu kan menjadi menarik. Anak muda harus lebih dikenalkan, bukan cuma anak muda, bahkan anak-anak. Jadi karena biar budaya nenek moyang kita itu tidak hilang. Makanya saya akan senang sekali jika banyak teman-teman anak muda, anak-anak yang masih di umur SMP dan sebagainya itu mau ikut belajar membatik dan sebagainya, itu sebenarnya akan lebih bagus lagi. Jadi impactnya bukan cuma kita berbicara dengan tingkat ekonomi saja, tapi bagaimana caranya agar kebudayaan itu sendiri juga tidak hilang. Sering sih kita ada kegiatan kadang dari sekolah, terus dari universitas dan sebagainya. Sering sekali, dan belajar batik di sini di Kelun Batik itu tanpa dipungut biaya sama sekali. Ya terutama karena kan edukasi tentang kebudayaan itu kan memang harus dicanangkan ya. Artinya ketika orang ingin belajar kok disuruh membayar mahal, itu pasti untuk tertarik itu akan sedikit lebih kecil itu loh. Makanya kita di sini sepakat bahwa untuk teman-teman yang mau belajar batik di sini itu full semuanya tanpa biaya. Peluh dan air mata menetes tidak berada, namun mimpiku tetap tumbuh merambat selamanya. Namun mimpiku tetap tumbuh merambat selamanya.